Selamat malam, perkenalkan nama saya Daniel Dwi Kurniawan. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang provisi dan kontingensi. Provisi adalah kewajiban yang diantisipasi, tetapi jumlah atau waktu untuk melunasinya belum pasti atau belum diketahui. Tujuan dari provisi untuk mengantisipasi kewajiban atau kerugian yang mungkin timbul di masa depan, tetapi masih belum memiliki kepastian. Provisi diakui dalam laporan keuangan saat kewajiban tersebut timbul dan dapat diukur secara andal. Provisi harus diukur dengan nilai kini dari perkiraan pembayaran masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikannya. Provisi harus disesuaikan secara berkala untuk merefleksikan perubahan dalam estimasi atau kondisi yang mendasarinya. Contohnya ialah ketika ada perusahaan yang memiliki pabrik yang akan ditutup dalam 2 tahun, maka perkiraan biaya penutupan pabriknya termasuk kompensasi karyawan maupun lain-lainnya mencapai $500.000. Namun karena masih ada beberapa ketidakpastian, manajemen memutuskan untuk membuat provisi untuk biaya penutupan pabrik. Setelah dievaluasi lebih lanjut, diketahui bahwa biaya penutupan yang diharapkan adalah $450.000. Oleh karena itu, perusahaan membuat provisi sebesar $450.000 untuk biaya penutupan pabrik dalam laporan keuangannya pada tahun berjalan. Untuk kontingensi merupakan situasi di mana ada ketidakpastian tentang keberadaan atau ukuran kewajiban atau aset pada saat ini, yang akan diselesaikan hanya saat terjadinya suatu peristiwa di masa depan yang tidak pasti. Tujuannya membantu perusahaan untuk mengidentifikasi risiko potensial yang menyiapkan rencana darurat atau tindakan yang sesuai jika peristiwa tersebut terjadi. Kontingensi harus diungkapkan dalam catatan kaki laporan keuangan, termasuk deskripsinya. Kontingensi hanya diakui dalam laporan keuangan saat kemungkinan realisasi kejadian yang merugikan itu dianggap hampir pasti atau melebihi dari 50%. Jika di bawah itu, jika presentasinya hanya sekitar 10% atau di bawahnya, maka cukup diabaikan. Contoh kasusnya ialah ketika ada suatu perusahaan yang menghadapi gugatan hukum dari salah satu pemasoknya terkait dengan pelanggaran kontrak dan menuntut ganti rugi sebesar $1 juta, maka perusahaan harus menanyakan presentasi kekalahannya dalam gugatan itu kepada pengacaranya. Jika presentasi kekalahannya sudah dipastikan kalah, maka perusahaan wajib mengakuinya sebagai kewajiban. Jika tidak, maka diabaikan. Baiklah, sekian materi dari saya. Terima kasih.